Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kesi Amelia Zarani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik pada sebuah cerpen. Dan nantinya kita akan mendengarkan sedikit cerita tentang cerpen Maling Kundang. Apa sih unsur intrinsik itu? Unsur intrinsik adalah unsur pembangunan dari dalam cerpen. Unsur intrinsik adalah unsur penting yang tidak boleh dilewatkan dalam sebuah karya sastra. Komponen-komponennya terdiri atas tema, tokoh atau penokohan, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Unsur intrinsik itu sangat penting dalam menentukan komponen-komponen dalam sebuah cerita, novel, cerpen, dan lain sebagainya. Yang pertama itu ada tema. Tema adalah unsur intrinsik cerpen yang menjadi dasar atau inti dari cerita. Ia sering disamakan dengan ide atau tujuan utama yang ingin disampaikan oleh si penulis tersebut. Terus yang kedua itu ada tokoh dan penokohan. Tokoh itu peran atau si pelaku yang ada pada cerita tersebut, dan penokohan itu yaitu karakter atau sifat dalam pemain di dalam cerita tersebut. Untuk yang ketiga ada alur cerita. Pengertian alur cerita yaitu pola pengembangan suatu cerita yang terbentuk oleh hubungannya sebab sifatnya kronologis. Contoh alur dalam cerpen yaitu ada alur maju, mundur, dan campuran. Untuk yang keempat yaitu ada latar. Latar yaitu sering disebut dengan setting. Latar terbagi menjadi 3, yaitu latar waktu, tempat, dan suasana. Untuk yang kelima yaitu ada sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Sudut pandang terdiri dari 3, yakni sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Untuk yang keenam yaitu ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penulis menyampaikan ide dan perasaan melalui pilihan kata dan struktur kalimat. Ada jenis-jenis gaya bahasa yaitu personifikasi, metafora, hiperbola, litotes, dan simile. Untuk yang ketujuh yaitu ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Yang selanjutnya yaitu ada unsur ekstrinsik pada cerpen. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar cerpen, meliputi norma yang berlaku di masyarakat untuk memenuhi hidupnya. Unsur ekstrinsik menjadi bagian penting bagi pengarang dalam membuat suatu cerita. Adapun komponen-komponen unsur ekstrinsik cerpen adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan nilai-nilai. Untuk yang pertama yaitu latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat ini merupakan pandangan ideologi suatu masyarakat pada negara seperti kondisi politik, kondisi ekonomi, dan kondisi sosial. Untuk yang kedua yaitu latar belakang penulis. Latar belakang penulis merupakan riwayat hidup penulis atau pengarang cerita tersebut, misalnya psikologis dan aliran sastranya. Untuk yang ketiga yaitu nilai-nilai. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai yang merupakan unsur ekstrinsik. Nilai tersebut meliputi nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan nilai budaya. Alkisah di pesisir pantai daerah Sumatera Barat. Hiduplah seorang ibu bersama anak kesayangannya yang bernama Malin. Sejak suaminya meninggal, ibu Malin harus berjuang mati-matian untuk menghidupi Malin. Meskipun begitu, ia tetap merasa bahagia karena Malin merupakan anak yang penyayang. Dia juga sangat manja. Malin akan selalu menemani ibunya bekerja menjual ikan. Semakin hari, Malin semakin beranjak dewasa. Ia merasa sudah saatnya untuk menggantikan ibunya bekerja. Namun, Malin memiliki keinginan lain ketika melihat banyak teman sebayanya bisa kaya raya dalam waktu cepat setelah berjualan di kota. Malin ingin merantau ke kota seberang. Malin akan menghasilkan uang banyak untuk emak dari sana.
Ibu Malin sangat terkejut mendengar keinginan putra kesayangannya itu. "Jangan Malin, tetaplah di sini bersama emak. Emak tidak ingin ada hal buruk menimpamu jika merantau ke kota." Malin berupaya meyakinkan ibunya bahwa ia akan baik-baik saja di kota. Dengan hati yang gelisah, Ibu Malin melepaskan putranya yang hendak merantau. "Hati-hati di sana ya nak, jangan lupa untuk cepat pulang." Ibu Malin memeluk Malin dengan sangat erat. Dia melambaikan tangan di tepi pantai air manis untuk mengantarkan kepergian Malin. Beberapa lama kemudian, Malin tidak berkunjung untuk pulang ke rumah. Bertahun-tahun ibunya hanya hidup sendirian, hingga pada suatu hari Ibu Malin mendapat kabar dari salah satu anak temannya yang juga merantau di kota seberang. "Malin sudah menikah dengan putri seorang bangsawan, Bu. Dia tidak mungkin akan kembali ke sini." Jelas anak teman Ibu Malin yang baru saja kembali dari kota seberang. "Tidak, Malin pasti akan kembali." 2 bulan kemudian, istri Malin yang sedang hamil mengidamkan berlibur ke pantai air manis. Karena sangat menyayangi istrinya, Malin mengabulkan permintaan istrinya itu. Di dalam perjalanan, Malin teringat dengan ibunya. Malin merasa malu jika ia harus mengenalkan ibunya kepada istrinya. Saat kapal mereka sudah menepi di pinggir pantai, Ibu Malin yang sedang berjualan ikan melihat anaknya dari kejauhan. Ia sangat yakin itu adalah Malin. Sang ibu bergegas berlari dan memeluk tubuh Malin. "Lepaskan, siapa kau?" Ibu Malin terkejut ketika tubuhnya didorong oleh Malin. "Malin, ini aku, ibumu." "Ibu? Apa perempuan lusuh ini ibumu? Kenapa kau berbohong, Malin? Kau bilang kau anak bangsawan sepertiku." Istri Malin sangat marah menemukan kebohongan Malin yang terungkap. "Tidak, dia bukan ibuku." Malin bersikap keras, tidak mau mengakui ibunya. Ia bahkan menarik tubuh istrinya untuk meninggalkan pantai. Ibu Malin merasa sangat sedih sekaligus marah. Ia pun berdoa kepada Tuhan yang menyumpahi Malin agar diketuk menjadi batu. Langit bergemuruh setelah doa itu terdengar. Malin menyesali perbuatan yang ia lakukan kepada ibunya. "Ibu, maafkan anakmu yang durhaka ini." Teriakan Malin sia-sia karena tidak lama setelahnya, kapal Malin terombang-ambing oleh ombak hingga kram dan terpecah. Keesokan paginya, semua orang di pesisir pantai air manis terkejut menemukan banyak keping kapal yang berserakan. Namun, mereka lebih terkejut saat menemukan batu berbentuk manusia tengah bersujud. Kutukan Ibu Malin menjadi nyata. Ia menemukan anaknya yang ia kutuk menjadi batu. Ibu Malin menangis dan menyesali ucapannya. Dan selanjutnya, kalian bisa mengerjakan soal yang tertera di Google Form yang sudah disediakan oleh saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.